Jadi Clipper bisa ngasilin sebanyak ini. Dan itu memang benar, ini nggak bohongan teman-teman. Tapi kebanyakan orang hanya menceritakan kisah suksesnya aja atau hasil dari jadi Clipper itu aja, tanpa mereka ngasih tahu bahwa realita yang terjadi dari Clipper itu nggak sesimpel potong-potong video dan upload saja. Tapi akan ada problem yang dimana problemnya itu sangat kompleks sekali, yaitu video yang sudah kita edit susah payah, kita potong-potong itu tidak mendapatkan view sama sekali, atau yang stuck sekitar 200, 300, 500an aja. Dengan begitu kita tidak bisa mendapatkan penghasilan pertama kita dari jadi Clipper ini. Syarat jadi Clipper supaya bisa dapetin duit itu kan kalau video kita meledak, baru kita bisa mendapatkan duit dari Clipper itu. Meskipun tergantung siapa orang yang kita clipping ini, mereka itu akan memberikan syarat dan ketentuan dalam metode pembayaran mereka masing-masing teman-teman. Oke cuy, selamat datang di channel Brata bersama aku Asep Subrata. So di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku pribadi menjadi seorang Clipper. Bagaimana caranya video kita itu bisa meledak dan bisa mendapatkan penghasilan pertama di Clipper ini teman-teman. Kebanyakan orang yang memulai dari nol, bahkan nggak ngerti sama sekali nih, ya udah asal mulai aja, bermodalkan pengetahuan yang dari YouTube nih. Udah nih dapat informasi jadi Clipper itu bisa ngasilin segini, mereka mulai kan tanpa mereka tahu ilmu di balik itu semua cuy. Ilmu di balik itu semua adalah kita harus mengedit video yang akan kita clipping itu menjadi video yang berisi dan menarik teman-teman. So di video kali ini aku akan memberikan 4 cara bagaimana caranya supaya video kita itu bisa viral dan meledak, supaya kita bisa menghasilkan pendapatan pertama kita di jadi clipping ini teman-teman. Oke, yang pertama adalah cari topik yang menarik. So di video kali ini aku gunakan channelnya Mindstack karena aku juga nge-clipping channel ini dan aku juga dapat penghasilan juga dari sini salah satunya. So oke, kita cari topik yang menarik terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini ada Dubai dibom Iran. Topik ini masih relevan dengan geopolitik saat ini coy, dimana masih peperangan juga ya kan. Kita download dulu ya kan video ini. Cara downloadnya bagaimana bang? Oke, nah kayak gini. Tiga ini kita bagikan dan kita salin linknya. Terus masuk aja ke savefrom.net ini. Kalau nggak ada ya kayak begini lah. Coba aku nih kayak gini, savefrom. Klik dan masukkan di sini linknya. Kalau klik unduh, jadi dia bakal muncul kayak begini. Klik unduh kalau sudah diunduh. Nah di sini aku udah diunduh. Nah kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu kita mencari hook. Nah mencari hook ini, hook kita apa sih bang? Hook itu adalah beberapa detik pertama yang memancing orang buat nonton ke detik-detik berikutnya gitu, sehingga penonton itu bakal lama nonton video kita gitu. Nah cari hook itu gimana caranya bang? Cari hook itu adalah sesuatu yang bikin orang penasaran. Aku bakal langsung praktekin di pengeditan teman-teman. Let's see. Oke cuy, setelah kita masuk ke aplikasi pengeditannya, kalau kamu pakai HP, kamu bisa pakai CapCut. Dan di sini aku juga pakai CapCut sama si Premiere Pro. Nah, CapCutnya buat apa bang? CapCutnya itu buat aku ngasih subtitle di sini, teman-teman. Kayak begini. Ini adalah subtitle dari CapCut yang aku berikan di sini, dan videonya biarin jangan dibikin vertikal dulu. Ini tips dari saya kan. Jangan dibikin vertikal dulu. Setelah itu kamu nonton videonya, kita cari hooknya cuy. Hook yang sekiranya orang itu bisa penasaran. Nah kalau caranya gimana bang orang bisa penasaran? Kamu tonton videonya, gimana nih kamu penasarannya di mana gitu loh, kayak gini. Karena yang geopolitik memang nggak pasti. Kita AI dan micro lebih optimis dari sekarang. Sedangkan lagi optimis banget. Jangan kayak gini ya. Lagi optimis. Lagi optimis banget terus kamu cut dan masukin, itu nggak relevan sama sekali buat jadi hook, nggak bisa. Bagus. Perang Prancis lawan Britain. Nah ini cuy, kayak gini cuy. Ini perang Prancis lawan Britain kita masukin dari sini. Oke. Karena begini, kalau kamu lihat ke masa lalu, kita bilang nah ini. perang. Nah kita masukin sini tes. Perang Prancis lawan Britain. Terus kita ubah ukurannya kayak gini. Kalau lu pakai HP juga bisa juga diubah kayak begini. Untuk background yang bawah ini bagaimana bang cara cari background yang kayak begini? Oke, aku kasih tahu cara cari backgroundnya. Sekarang kita masuk lagi ke Chrome. Terus kita masuk ke ChatGPT coy. Nah di sini kamu bikin kayak gini. Buatin aku gambar.
Kayak begini aja cuy. Nanti dia bakal dibuatin gambarnya dan lu bisa download terus masukin juga ya kan. Nah, ini kalian bisa lihat lagi dibikinin gambar sama dia si ChatGPT-nya. Karena ini aku belum masuk jadi nggak bisa cuy karena belum masuk aku di sini ya. Kalau masuk aja dulu dan bikin gambar kayak begitu cuy. Oke. Kurang lebih kayak gitu aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengeditannya Di zamannya teman-teman. Napoleon. Nah sekarang kita cari hook udah ada kan, hook udah ada nih. Perang Prancis lawan Britain. Nah perang Prancis lawan Ini Britain. zamannya Napoleon. Oke, kita klik di sini atau potong. Terus kita cari isinya cuy. Jangan bertele-tele. Ini kan Keluarga bertele-tele yang ya. terkaya di dunia sekarang ini, keluarga Rothschild, mereka itu bisa besar karena mereka cuanin krisis perang Napoleon, perang Prancis. You understand? Di saat ada krisis besar, Oke, di ini situ masih isi, Cek. opportunity Masih isi ya. terbesar juga muncul. Waktu Indonesia mengalami krismon di tahun 97, kan Bank BCA dijualnya pas krismon itu. Terus yang beli BCA sekarang sudah senang. Pas ada krisis berat, justru di situ opportunity muncul bagi Oke, karena di sini isinya isi semua yang nggak ada yang bertele-tele gitu kan. Kita masukin aja semuanya cuy. yang ngerti cara manfaatin dan cuanin krisis tersebut. Oke? Tapi itulah, Nah kayak gini. Cara- Ini. oke? Tapi Potong. itulah secara singkat perspektif saya terhadap situasi sekarang yang mana kamu bisa lihat memang ada Ini tanda-tanda kan lagi bubble, bertele-tele dia. ada tanda-tanda bubble siap meletus. Harga emas dan saham dua-duanya tembus. Nah oke, kita potong yang kayak ngomong doang dia. Harga emas dan saham dua-duanya tembus di all time high. Kayak begini. Benar. Kali ini beda karena gak ada petrodollar agreement. Kali ini akan lebih berat dari yang sebelumnya. Tapi bagi kita yang ada sistem untuk cuanin kondisi gini, justru kita lebih seneng. Silahkan kasih kita krisis yang pasti kita yang ada Nah, sistem ini beda karena gak ada petrodollar agreement. Oke, kita potong. Dan di sini Kondisi bakal. gini, justru kita yang sama. Untuk kalian yang belum Nah, oke di sini sebagai bagian penutup ya kan. Masukin ke. Oke, kita panjangin ininya karena di sini sampai akhir juga dia videonya kan, sampai selesai. Tarik juga di sini. Oke. Nah, mesti nonton dari samping, jangan duduk di samping selamanya ya. Segera gerak. Alright, see you guys di dalamnya. Selamanya ya. Segera gerak. oke, udah segini aja. Oke. Nah, untuk tips dari aku teman-teman, video clipping ini lu mulai dari 1 menit sampai 2 menit aja maksimal. Jangan di bawah 1 menit buat di TikTok ya. Buat di TikTok itu saran saya jangan di bawah 50 detik. Oke, 1 menit lah oke, di bawah 1 menit itu 50 detik. Jangan di bawah 50 detik coy. Oke. Kalau di YouTube itu antara 30 detik sampai 45 detik coy. Itu bakal rame coy ya. Oke. Aku bakal tunjukin di sini hasil dari clipping aku. Oke. Nah, bentar aku selesaiin dulu ini karena ini udah ngedit kan, udah selesai. Jadi kita bakal ekspor terlebih dahulu teman-teman. Mohon maaf ya jika terlalu bertele-tele omonganku ini. Kita kasih judulnya. Oke, bentar ini belum selesai. Aku masih di sini partnya juga masih part 5 ya kan. Aku ubah jadi part 6. Kenapa bang part-partnya bang? Karena videonya kan sebenarnya panjang nih. Jadi supaya penonton tuh balik lagi ke akun TikTok kita. Itu kan kita kasih part-part coy ya. Gitu. Jadi lu tonton aja, mohon maaf banget jika video ini terasa membosankan dan terasa bertele-tele teman. Karena aku di sini nggak pakai script. Oke, kalau udah seperti ini, kita kasih judul krisis saatnya eksis. Benar, jangan kayak gini. Judulnya juga yang menarik ya. Oke. Kita klik ekspor. So, oke, sembari ini lagi nge-export ya kan. Aku mau kasih tahu bahwa kenapa kalian ngedit seperti ini, cari hook sendiri teman-teman. Aku kasih tahu kalian jangan pakai AI coy. Asli coy. Kalau pakai AI selain ada watermarknya, kalau lu pakai yang gratisan ya kan, itu kualitasnya juga burik. Terus hasil videonya juga isinya ngasal aja gitu, nggak bisa nih kayak yang tadi tuh tengah-tengah videonya itu dibuang dulu gitu langsung digabung, itu nggak bisa teman-teman kalau pakai AI ya. Nggak tahu kalau kalian punya AI yang agak canggih ya. Kalau menurut aku sih jangan pakai AI coy, asli coy. Lo lihat di sini. Oke, kamu bisa lihat di sini
postingan aku yang pakai AI dan yang nggak pakai AI. Coba kalian bisa lihat. Ya, mana ini yang pakai AI? Bentar. Ini nih yang pakai AI. Lihat penontonnya 50, 72, 321, 90, 72. Ini yang pakai AI 100. Nah ini mulai yang nggak pakai AI. Aku mulai ngedit lagi yang nggak pakai AI. Lihat hasilnya. Beda jauh ya kan? Bisa lihat. Oh. Ini yang nggak pakai AI coy. 46.000. Kalian bisa lihat di sini juga ada yang 70.000. Aku yang nggak pakai AI, ini nggak pakai AI. Ada 78.000 teman-teman. Mantap. Pokoknya kalian jangan pakai AI ya. Oke. Dan kita akan menuju ke tahap upload cuy. Jangan ngasal upload aja ya. Kalian juga perlu strategi dalam penguploadan ini. Nah, untuk strategi uploadnya nanti aku akan susul di video yang akan mendatang. So karena ini terlalu kepanjangan, sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu bisa kembali lagi ke channel ini dan supaya kamu nggak ketinggalan lagi gitu kan tips-tips seputar dunia perklipingan ini teman-teman. So see you in next video. Bye bye.